Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati para pengurus GKM Masjid Jabitur Rahman, Ustaz Rasul Suwardi, Ketua Ta'lim Malam Islam Bapak Andi, serta para pengurusnya, para orang tua, para tokoh masyarakat, ada orang tua kita, Bapak Ustadi, Pak Yati, Pak Niasan, Bapak Nata, kemudian ada Bapak Yusuf, ada orang kita Bapak Mitra, Pak Ikhlas Sekretari, ada Bapak kita Abang Hasan, Bapak Bonan, kemudian ada Bapak kita Bapak Saiful. Ini siapa itu? Datang Bulan. Kemudian ada Bapak kita Bapak Mamo, ada hadirin yang berbahagia. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Apa kemarin? Masih ingat? Tentang taubat. Ya. Lanjut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Hadirin jamaah berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa taubat itu ada yang diterima, kemudian ada yang ditangguhkan, ditunda, ya. Kemudian yang terakhir adalah taubat yang tidak diterima. Kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan taubat yang diterima, tentunya adalah mempunyai syarat-syarat. Apa syarat diterimanya taubat? Kemarin itu ada 3. Mengulang kembali. Syarat taubat diterima Allah Subhanahu wa taala dengan pertama menyesali dosa. Ya, menyesali dosa atau perbuatan tersebut. Lalu kemudian meninggalkan dosa itu sepenuhnya. Kedua, ya. Kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Kemudian ada satu syarat lagi, ya, tambahan. Taubat kita akan terima apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain. Ya. Hak orang lain. Syarat tambahannya adalah membalikan hak tersebut dan meminta maaf. Contohnya kemarin adalah tentang orang yang berbuat dosa pembunuhan. Ya. Taubatnya diterima orang yang membunuh. Syaratnya apa tadi? Pertama adalah dia menyesali bahwa pembunuh itu adalah dosa, salah. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia nggak mau membunuh lagi. Ya. Lalu yang ketiga, dia berjanji tidak akan membunuh lagi. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang ikhlas. Taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, contohnya lain-lain bagaimana?
meninggalkan sholat. Ketika kita udah biasa meninggalkan sholat, maka segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, ya, tobat kita itu akan diterima, ya. Bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar ketimbang dosa yang lain. Membunuh dosa kan? Dosa. Mencuri dosa. Selamat datang dari baru. Tapi ternyata dosa meninggalkan sholat itu lebih besar ketimbang tadi. Dia membunuh, ya, mencuri, dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika kita meninggalkan sholat, ya, maka segeralah kita sholat dengan cara taubat. Apa tuh? Tadi, bahwa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menyesali, ya, bahwa kita telah melakukan dosa dengan meninggalkan sholat. Misalnya, yang kedua, kita tidak lagi meninggalkan sholat. Artinya kita balik bahwa kita harus sholat. Yang ketiga, kalau kita berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak akan lagi meninggalkan sholat. Insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jam berbahagia. Sambungan daripada kita kemarin tentang sholat, bahwa seorang sholatnya rajin, tapi kok dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, kita buka surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah wahai Muhammad kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yang pertama adalah dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Allah perintahkan, bacalah Al-Quran dan tegakkanlah sholat. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk sholat, dan Allah janjikan bahwa sholat itu ternyata bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana ketika seorang sholatnya lagi nggak ketinggalan,
di bawah tapi dia tetap melakukan perbuatan maksiat. Apa yang terjadi? Ada yang mengalami. Kenapa hal ini terjadi? Yang pertama adalah karena bisa jadi tobatnya belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum serius. Ada begitu ya? Ada orang kita ngaji, udah kita niatin besok urus sholat ngaji, ya ngaji sholat. Tapi kemudian seminggu masih rajin, masih 2 minggu masih rajin, masih 3 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sholatnya nggak bisa mencegah perbuatan dosa. Kenapa? Pertama, bisa jadi taubatnya belum ikhlas, ya, belum serius. Ada istilah taubat apa tuh? Taubat sambal. Iya. Oh, tinggal kepanasan sebulan, kau bukan tulangan sambal. Besoknya makan sambal lah. Hari ini kita mengatakan bahwa tobat tidak akan meninggalkan sholat lagi, ya. Ketika sudah berdoa lagi, maka dia meninggalkan sholat lagi. Jadi sholatnya ya, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruh. Jadi itu ada seorang yang sholatnya rajin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi nggak ada efek sholatnya, maka sudah yang pertama pastikan taubatnya belum ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum nasuha, belum sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah sholatnya bisa jadi belum memenuhi syarat dan rukun sholat. Terkadang kita kan hanya sekedar sholat saja. Ketika bahwa jangan sampai kita meninggalkan sholat, tapi kita sholat saja. Yang melaksanakan sholat itu kita nggak tahu, ya, syarat dan rukun sholatnya. Ayo kita koreksi kembali. Apa sih syarat sholat dan rukunnya? Nah, awal. Apa itu syarat sholat? Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum memulai sholat. Itu syarat itu, ya. Jadi kita di sholat, kita harus tahu syarat sholat itu apa, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat, di antaranya adalah syarat sahnya sholat adalah, ya, ada syarat sholat. Syarat sholat itu ada syarat sahnya sholat, ya. Syarat sahnya sholat adalah, yang pertama adalah beragama Islam. Kudu orang Islam. Kalau bukan orang Islam, ya tidak sah. Syaratnya aja udah nggak sah. Syaratnya aja sudah tidak sah. Jadi syarat sholat itu adalah syarat sahnya hal-hal yang harus ada sebelum sholat dimulai. Itu ada syaratnya dulu agar supaya syaratnya ini sah kita. Yang pertama tadi beragama Islam. Yang kedua berakal dan mumayyiz. Berakal dan mumayyiz.
Kemudian syarat sholatnya juga akan sah adalah kalau sudah masuk waktu sholat. Sholat zuhur jam 12, jam 11, jam 11 kita udah sholat. Nah itu bener nggak tuh? Kan jauh kan? Sholat ke masjid, tapi jam 11. Sholat jauh. Padahal belum waktunya waktu sholat. Ini yang remeh-temeh padahal, tapi ya itu. Karena kita sudah nggak perhatikan. Kemudian apa lagi? Ya, harus suci dari hadas dan najis. Badan kita harus bersih, suci, ya. Pakaian kita, ya. Tempat sholatnya juga harus suci dari hadas, kecil maupun najis. Itu. Nah, jadi sebelum sholat kita pun harus perhatikan apakah kita sudah bersuci dengan wudu, ya, pakaian kita sudah bersih apa belum, suci, ya, bahkan tempat nyawa lagi ada di sabun. Kan nyawa kan pasti pada lepotan ya, lupa dan sebagainya. Yang tentang sholat nggak boleh ditinggalin, dia sholat aja, ya kan? Pakaiannya diurusin, itu boleh nggak begitu? Nggak boleh begitu, ya. Sholat harus kita perhatikan. Itu ada syarat sholatnya. Kemudian apa? Ya menutup aurat. Ya, sholat harus menutup aurat, itu syaratnya. Kalau kita sholat, aurat kita bagaimana? Laki-laki. Ayo. Ya. Harus menutup aurat. Kemudian harus menghadap kiblat. Sholat juga tidak boleh sembarang. Kita berada di sawah, harus tahu arahnya kemana nih kiblat, ya, dan sebagainya. Nah, itu persyaratan dasar. Nanti bagaimana kita syaratnya harus menghadap kiblat. Ternyata kita tidak bisa menghadap kiblat. Seperti di mana? Ya seperti di kereta misalnya. Ya, kereta kan begitu. Ataupun di bus, di mobil kan putar-putar bagaimana? Ya, itu gimana? Itu ada caranya. Jadi syarat dasar untuk menghadapi kiblat. Kemudian apa lagi? Rukun sholat. Ya, bisa jadi sholat kita rukun-rukunnya belum benar. Apa itu rukun-rukunnya? Rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada 13 ya? Nah, 13. Apa di antaranya? Rukun sholat. Iya, rukun sholat ada 13. Ya, di antaranya adalah niat. Sholat kudu pakai niat. Sholat kan semuanya sama. Ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kemudian sholat wajib dan sholat sunnah kan sama aja Pak. Gerakannya sama, bacaannya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, niatnya. Pertama kali harus niat. Pertama kali. Misalnya Bapak sholat dulu, kita sholat dulu, nggak pakai niat, batal Pak sholat dulu. Ya, sholat kita batal sholat. Kenapa nggak pakai niat? Nggak sah ini sholat itu, karena nggak pakai niat. Kalau pakai niat, kita sholat zuhur, ya pakai zuhur. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Ya. Sholli fardhu asri arba'a rakaat. Itu
Gerakannya sama, bacaannya sama, yang bedakan hanya satu apa? Niatnya. Puasa kok sama? Ada puasa kok sama? Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Pelaksanaan sama-sama, nggak ada yang beda. Yang beda cuma satu apa? Niatnya. Tuh. Jadi niat itu penting. Ya. Bahkan dalam risalah hadis ataupun dalam catatan hadis yang pertama kali adalah niat. Innama a'malu binniyat. Semua perbuatan ibadah kita itu tergantung niat. Kemudian apa diantaranya juga rukun sholat, takbiratul ihram. Harus bisa Allahu Akbar. Harus dimulai dulu dengan takbiratul ihram. Terkadang suka kelewat, saking apa ya, saking mengejar keutamaan. Terkadang gini, kita menjadi masbuk. Apa itu masbuk? Ketinggalan sholatnya ya. Imam udah ruku, kita ada di pintu, kurang kali langsung nggak pakai takbir, nggak sah. Harus takbir atau ya Allah itu cukup langsung, ya jangan langsung cukup, nggak boleh, ya jadi harus takbiratul ya, jadi harus takbiratul. Kemudian bagaimana? Berikutnya adalah berdiri tegak. Ketika tadi kita masbuk, ya kan? Kita berdiri dulu, jangan langsung ruku, ya. Allahu Akbar baru ruku. Jadi kita berdiri dulu, jangan dari pintu kesal masuk langsung ruku, enggak. Ya, tadi proses itu harus kita penuhi apa? Takbiratul ihram dan berdiri dulu. Allahu Akbar. Baru kita Allah itu, ya. Jangan kita kejar ke imam sebagainya. Jangan, ya diri aja, ya kan. Karena kita masuk, ya udah kita nggak kecandang sama rukunya imam, ya biarkan. Ya resiko kita masuk tinggalkan. Ini hal-hal yang nggak terpikirkan, nggak diperhatikan, ya. Jadi harus perhatikan. Kita jadi masbuk tadi itu urutan kita, ya. Pakai apa? Niat, kemudian takbiratul ihram harus wajib, ya. Kemudian berdiri Allah. Kemudian apa? Membaca suratul Fatihah, ya. Kalau makmum nggak apa-apa, karena itu jadi imam, ya nggak apa-apa, nggak baca Fatihah. Jadi dalam sholat harus baca suratul Fatihah. La sholat illa bi qiraati suratul Fatihah. Bukan sholat, tidak dinamakan sholat kalau dalam sholat tidak ada dibaca suratul Fatihah. Jadi harus wajib, ya, baca. Di rumah sholat sendirian kan, ya. Itu jangan sampai lupa apa tadi Fatihah. Benar-benar harus niat takbiratul ihram, kemudian baca suratul Fatihah. Kemudian apa lagi tuh rukunnya? Ruku, ya, harus ruku. Kemudian iktidal, ya, bangun dari ruku. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud kedua. Kemudian duduk tasyahud, membaca tasyahud, ya. Apa baca tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian membaca sholawat, ya, pada tasyahud akhir, ya.
Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian salam. Ya, salam. Ini yang repot apa? Ini rukun Pak, harus dibaca, ya, harus dibaca. Itu bagaimana kalau kita sholat sendirian? Makanya perlu berjamaah. Kalau berjamaah udah ditanggung sama imam. Jadi sholat kita udah insya Allah sah. Ya. Ini kita sholat di rumah. Pengetahuan tentang sholat gak ada. Apa bahasanya? Capek-capek dong. Benar gak akan ada efek, gak ada pengaruh. Itulah pentingnya sholat jamaah di masjid. Walaupun kita maaf, nggak tahu apa-apa tentang sholat, bacaan udah terjadi, udah dijamin apa ini imam. Namanya imam luar biasa, tanggung jawabnya besar sekali. Kenapa? Dia menanggung semua daripada jamaah. Masya Allah. Ini apa? Penyebab daripada sholat itu gak ada efek, gak ada pengaruhnya. Bertahun-tahun bisa jadi gak ada efek. Kenapa ini kan? Ya, kita sepele. Udah harus tahu kan ya. Seperti ketika duduk tasyahud, ya. Baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu rukun harus dibaca, ya. Kemudian salam. Dan selesai. Nah ini tadi yang terkadang kita remehkan, nggak perhatikan adalah tadi niatnya, yang kita takbiratul ihramnya, bahkan tadi sampai membaca tasyahud dan membaca salawat. Kalau tahiyat terakhir, kita kan cuma gerak-gerakan doang kalau sholat dirian, karena nggak tahu bacaannya. Itu Pak yang bikin kita capek doang. Ya kan? Padahal para guru kan udah nyampain sholat jangan di rumah. Kalau kita belum mampu untuk mengerjakan sholat sendirian, gitu ya. Jadi gitu. Saya akan berdosa ketika tidak menyampaikan hal ini, ya kan? Saya akan gugur kewajiban saya ketika perlu disampaikan. Ketika misalnya Bapak sekalian nanti ditanya oleh malaikat, ya kan? Kenapa kamu sholatnya tidak sempurna dan sebagainya? Kenapa dalam sholat kamu tidak baca ini, baca itu, dan sebagainya? Dia jawab, saya tidak pernah diajarkan oleh para guru, para ustaz, ya kan? Dipanggil oleh saya, keluar, nih ada jamaah katanya, kagak apa? Gak pernah diajarin, ya. Padahal itu udah sampai, ya, udah disampaikan. Tapi yang dia begitu aja. Coba baca lihat, itu ya. Tentang itu tadi. Jadi agar supaya sholat kita itu bisa mencegah kemungkaran, ya. Yang pertama adalah kita bisa memenuhi syarat dan rukun sholat. Ya, tidak ada efek panas di sholat kita. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar supaya sholat kita bisa berefek, ya, bisa mencegah perbuatan kemungkaran. Yang kedua adalah
menyempurnakan kekhusyuan. Harus khusyuk kita sholat, ya, kudu khusyuk. Khusyuk bagaimana? Khusyuk itu repot itu, Pak. Dia agar berpikir. Misalnya ada aja dalam sholat kita kepikiran apa, ya punya ide, kita keingetan apa itu, ya pikirin. Nah itu kan udah bagus. Khusyuk itu fokus, Pak. Khusyuk itu adalah fokus, serius, ya. Ketika kita dalam keadaan sholat, ya, hindari pikiran yang mengganggu saat kita sholat. Ya. Kita jamaah susah untuk bisa khusyuk. Tapi bagaimana supaya bisa khusyuk dalam berjamaah? Itu sangat mungkin, Pak. Dengerin bacaan imam. Ketika imam baca Al-Fatihah, dengerin dengan baik bacaannya. Kalau kita sholatnya ikut-ikut aja, ya kan? Tapi gak pernah mau dengerin bacaan imam. Coba ya, imam ini bacaannya beberapa kali mau tahu, enggak. Yang penting ada usaha katanya kok ikutin imam aja. Nah begitu kan? Ya, harus ada nilai khusyuan. Saya melakukan dalam sholat berjamaah itu, saya berusaha untuk jamaah itu bisa khusyuk. Dengan apa? Ya bacaannya yang standar-standar aja. Ya. Apa maksudnya? Kalau imam kan baca kan ada macam-macam ya, yang nggak pernah kita dengar sekarang ya. Saya berusaha untuk bacaan yang sering kita dengar. Ya. Saya minimal itu nggak pakai surat-surat banyak-banyak, enggak. Agar supaya para jamaah itu bisa mengikuti, ya, bisa nyimak. Ada bacanya yang tinggi-tinggi, enggak ada. Ya, ada saya baca surat Baqarah atau yang juz 29. Saya nggak, niat saya adalah agar supaya Bapak Ibu itu bisa mengikuti. Alhamdulillah, ketika saya mengalami itu ada yang kata itu diikuti. Pas bagaimana itu beliau mendengar. Ketika saya dengar bacaan Al-Quran, dia ikuti. Ya, saudara sendiri sama. Kalau sama uji, mana sama ikan, beliau ikuti. Oke, ikuti. Apa di antaranya? Bacaan surah Al-Fatihah. Ya, beda surah Al-Fatihah itu begitu. Ketika baca surah Al-Fatihah, ya, ayat yang terakhir betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa sih masalahnya? Bukan masalah itu, ya. Ini terkait dengan baca Al-Quran. Nah, pernah nggak Bapak sekalian? Ini udah apa dia sudah hafal ya? Ya, kita ini rata-rata menghafal Al-Quran itu lewat pendengaran. Lewat pendengar, nggak pernah melihat tulisan kayak apa. Ya, lihat Al-Quran. Bagaimana? Di situ ada tanda apa? Itu apa namanya? Iya. Kita main. Al-Fatihah. Apa mainnya? Apa? Dan tiap hari minimal 17 kali. Ini udah hafal. Apa maksud Al-Fatihah apa? Ya. Tapi apa? Lihat tulisan kayak apa? Bacaan. Ya, kita hafal surat Al-Fatihah karena dari pendengaran. Bahayanya adalah yang kita dengarkan adalah bacaannya kurang baik. Nah
itu repotnya Pak. Ya. Nah, inilah agar supaya bukannya kita bawa kita dan jangan sampai kita sampaikan bahwa mereka itu apa namanya? Saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang saya belum punya. Ya, nggak boleh. Kenapa? Kita sudah mengajarkan jamaah seperti bacanya sama. Maaf nih, yang selalu ini semua siapapun yang ini itu berusaha kan ada supaya mereka mengikuti bacaannya. Sedangkan baca kita salah. Kamu jawab, nanti dia dengan wajib. Nah, Ustaz saya udah belajar. Dia lagi Al-Quran. Baca Quran hukumnya apa? Baca Quran apa hukumnya kemarin? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi ketika kita baca Quran, ada hukum yang lain. Apa kata Allah? Warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan benar. Baca Quran dengan benar. Dalam hadis sampaikan bahwa alif lam mim, ya, bahwa alif lam mim itu Allah akan berikan pahala minimal adalah berapa? 30 pahala kebaikan. 30 kebaikan minimal. Berarti satu huruf dibalas dengan 10. Allah akan balas bacaan kita kalau bacaannya benar. Itu maksudnya. Dalam hadis juga disebutkan yang lain dia apa? Bahwa orang yang baca Al-Quran dengan berbata-bata, dengan dia belum bisa berbata-bata, belum bisa, Allah akan kasih 2 pahala. Buat pahala. Apa yang pertama? Pahala bacaan. Dia mau baca dulu, padahal belum benar baca. Ya. Yang kedua, Allah akan kasih pahala karena dia telah baca dengan terbata-bata. Terbata-bata bisa berbahagia, tapi ini belum titik Allah akan berikan pahala buat orang yang membaca Al-Quran ini yang terbata-bata kalau dia dalam keadaan belajar. Baik, dalam keadaan belajar. Kalau nggak belajar, nggak makan. Yang ada apa ya? Jadi kita ketika baca Quran ada kewajiban kita. Tawas yang lain bacalah dengan benar. Itu Pak. Lalu ketika kita banyak perempuan justru berdiri, ya pasti kan capek dulu. Karena tadi kita bacanya enggak benar. Mereka bisa lagi. Yuk kita cari celah-celah di mana agar supaya kita kalau Tuhan katakan gitu modal dikit untuk ya, jangan modal banyak untuk kadang ya ibadah bersama. Ada teorinya, ada kayak gitu. Jadi gitu. Kita sempurnakan kekhususan ini, fokus dalam sholat. Jadi caranya tadi dengerin imam bacaan imam, maka itu akan membuat kita fokus.
fokus dia dalam sholat. Gitu ya. Jangan jadi baca. Kemudian yang ketiga adalah agar supaya sholat kita ada efeknya, ya, bisa mencegah itu. Yuk kita perbantukan sholat kita dengan menjalankan amalan sunnahnya, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia tadi? Yaitu sholat sunnah rawatib, jangan sampai ditinggalkan. Ya, apa yang utama kemarin? Belajar masih ingat? Ini Pak, ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, apa sholat sunnah rawatib itu? Pak, apa sholat sunnah rawatib? Iya, Masya Allah. Sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib, itu namanya sholat sunnah rawatib. Cukup 10 rakaat, jangan sampai kita tinggal. Minimal, ya, minimal. Apa saja? Sebelum dan sesudah sholat zuhur. Perhatikan, sebelum dan sesudah sholat zuhur. Kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib. Habis sholat maghrib, kita 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'diyah. Ya. Kemudian yang keempat ba'diyah isya. Habis sholat isya, ya, sholat sunnah dulu. Nanti nih kita lagi mau puasa Ramadan, ya. Jangan kita tinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ya, nanti nih kelihatan nih ada besok sholat sunnah tarawih, habis sholat wajib 4 rakaat sholat isya, ya kan? Nah, sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Ba'diyah. Jangan nungguin sholat tarawih. Nilainya apa? Lebih kecil, Pak. Jadi sholat sunnah ba'diyah itu lebih besar ketimbang sholat sunnah tarawih. Nggak dibandingkan, apa saya bandingkan? Nggak ada. Ya. Saya kau ingat? Tidak. Sholat sunnah tarawih kan tanya berapa? 8 ya. 8 kan? Sholat sunnahnya. Tambah 3, 11. Itu Pak tidak bisa menutupi kekurangan sholat isya. Bagi sholat itu nggak bisa. Dia hanya bisa disempurnakan lewat sunnah ba'diyah isya yang cuma 2 rakaat. Nah inilah pentingnya kita belajar. Nah gitu ya. Jadi yang keempat adalah ba'diyah isya 2 rakaat yang sampai ya. Kadang-kadang godaan ada apa? Ya, kayak tadi, maaf nih, habis sholat isya ditinggalkan di sholat ba'diyah. Tinggalkan nggak ya? Itu Pak godaan. Sholat sunnah itu Pak gede banget Pak. Cuma 2 rakaat. Ya mulai ya. Jadi kan sebalik Pak. Bapak sholat qobliyah isanya mah biasanya goroha itu ya. Ba'diyahnya yang ditinggalin. Sebalik Pak, ya, sebalik. Jangan ya. Jadi sholat ba'diyah isanya itu yang harus kita kerja. Segera ya, habis sholat isya ya kan. 4 rakaat, ya udah 2 rakaat lagi. Jangan langsung pulang, jangan, ya, jangan dulu aja, jangan itu dulu. Apa ya? Banyak Pak, ada godaannya, tantangannya ya, luar biasa. Kemudian satu lagi, apa tuh? Salah sunnah rawatibnya, qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh.
Nanti masing-masing ini mempunyai keutamaan masing-masing. Sholat sunnah qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Jadi subuh itu sama dengan fajar, Pak. Ya bahasanya ya. Nah, jadi jangan bingung tadi. Kok ada sholat sunnah fajar apa ya? Nah, itu sholat fajar itu maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Tinggal depan ada sunnah. Sholat subuh sama dengan sholat fajar. Fajar, ya. Sebab ya, jangan bingung. Nanti ada bahasa sholat sunnah fajar. Sholat apa itu ya? Jangan. Sudah paham ya? Oh itu dari sholat sunnah subuh. Ada yang bahagia. Jadi untuk agar supaya sholat kita berefek, berpengaruh terhadap diri kita, ya. Itu diantaranya tadi. Yang pertama Pak, kita penuhi syarat-syarat atau wajib rukunnya sholat. Benerin dulu sama sholat kita ya, rukunnya. Yang kedua adalah khusyuk, fokus dalam sholat. Yang ketiga, yuk laksanakan sholat sunnah, yang minimal sholat sunnah rawatib. Kalau kita tambah lagi dengan yang lain, biasa Pak, malah akan nambah efeknya nanti terhadap sholat kita. Jadi ya, mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan bisa menambah semangat kita untuk terus lebih lagi dalam sholat, agar supaya sholat kita punya efek, punya pengaruh ya dalam kehidupan kita ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita bisa memelihara sholat kita, maka Allah akan jauhkan diri kita, Allah akan pelihara diri kita dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan dari jamaah sekalian terkait dengan materi kita atau ditambahkan, maka silakan. Ya, silakan.